Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita punya em, misi khusus nih. Kita mau bongkar bab 3 dari buku Joel Schwartzberg, Get to the Point. Judulnya juga langsung to the point, make your point. Atau ya, sampaikan poin Anda. Betul. Kita bakal fokus ke kutipan dari bab itu. Jadi ini bukan lagi soal gimana nemuin poinnya. Tapi, langkah berikutnya yang seringkali lebih alot. Gimana caranya poin itu benar-benar nyampe ke kepala audiens. Tepat sekali. Jadi misi kita kali ini yaitu mengupas tuntas strateginya biar ide kita nggak cuma keluar dari mulut tapi beneran diterima, dipahami. Anda pernah nggak sih ngerasa punya ide brilian tapi kok pas disampaikan rasanya mental gitu? Atau nggak klik aja di orang lain? Atau kayaknya pesan penting kita nguap aja gitu ya? Nah, itu dia. Bab 3 ini katanya sih punya peta jalannya. Yuk kita selami bareng-bareng. Yang menarik dari bab ini, menurut saya, yaitu tadi, dia geser fokusnya secara mendasar. Schwartzberg ini nekenin banget, tugas kita tuh bukan cuma punya ide bagus, bukan itu. Tapi gimana kita secara aktif ngirim atau mindahin ide itu dari kepala kita ke kepala mereka. Proses aktif, gitu. Oke. Kita mulai dari fondasinya dulu deh. Bab ini kan bilang tahu poin kita itu baru langkah awal. Nah, setelah kita punya poinnya nih, apa sih sebenarnya tugas utama kita? Pekerjaan nomor 1 seorang komunikator menurut buku ini. Kayaknya dasar banget, tapi jangan-jangan sering kita lupain. Schwartzberg nyebutnya ketahui tugas Anda. Know your job. Kedengarannya simple ya, tapi dampaknya gede loh. Intinya gini, tugas paling penting, satu-satunya tugas krusial Anda pas komunikasi yang ada tujuannya ya, itu cuma satu. Mindahin poin spesifik dari kepala Anda ke kepala audiens Anda. Udah itu aja. Mindahin poin dari kepala ke kepala. Simple konsepnya, tapi prakteknya kenapa ya rasanya sering gagal? Jebakannya di mana sih? Kita ngerasa udah jelas banget, ternyata nggak nyampe juga. Nah, disitulah kesalahpahaman umum yang mau dibongkar buku ini. Penulis pakai analogi yang menurut saya kena banget. Bayangin Anda kurir sepeda. Tugas utama kurir apa coba? Yang nganter paket. Betul, ngantar paket. Nah, paketnya ini poin Anda dari titik A, yaitu Anda, ke titik B, yaitu audiens. Udah. Bukan soal seberapa keren sepedanya, bukan soal seberapa cepat dia ngayuh, atau seberapa ramah dia di jalan. Bukan itu. Tugas utamanya cuma satu. Paketnya nyampe ke tujuan. Utuh. Kurir sepeda. Oke. Analogi bagus, kebayang jadinya. Berarti semua perintilan lain kayak kita ngomongnya keren banget, data kita seabrek, itu jadi nomor 2 dong ya, kalau paket intinya aja nggak nyampe. Persis. Ukuran sukses yang sebenarnya, kata Schwartzberg, itu simple banget. Poin Anda diterima audiens atau enggak. Kalau iya, sukses. Kalau enggak, ya gagal. Titik. Dan ini penting nih, penting banget. Sukses atau gagalnya ini nggak peduli seberapa menarik Anda kedengarannya, selucu apa lelucon Anda, seberapa karismatik penampilan Anda, atau seberapa banyak data pendukungnya, atau bahkan seberapa kelihatan pinternya Anda. Itu semua bisa jadi bonus, oke, tapi bukan ukuran sukses utamanya. Wah, ini agak gimana ya? Nabrak pemahaman umum loh. Kita kan sering dengar pentingnya bangun koneksi, nunjukin pede, pakai humor, tapi buku ini bilang itu semua sekunder. Terus gimana kita tahu poin kita beneran nyampe kalau bukan dari, katakanlah, tepuk tangan, atau orang ngangguk-ngangguk setuju, senyum, atau muji, wah keren banget presentasinya gitu. Nah, itu dia pertanyaan krusialnya. Bab ini secara eksplisit mengkritik metrik-metrik tadi. Schwartzberg bilang, pujian, ketawa, senyum, itu seringnya cuma nunjukin keterlibatan aja, engagement, atau ya kesopanan audiens, bukan berarti mereka paham poin inti Anda. Oh gitu ya? Iya, mungkin mereka kehibur, mungkin suka gaya Anda, tapi belum tentu mereka nangkep pesan utama yang mau Anda sampaikan. Metrik kayak gitu mungkin cocok buat MC kuis atau stand-up komedian, ya kan? Tapi nggak cukup buat komunikator yang misinya mindahin ide penting. Jadi pujian itu bisa jadi kalori kosong dong ya kalau poin utamanya nggak keserap. Tajam juga ya pandangannya. Terus kalau metrik tadi nggak bisa diandelin, gimana dong cara yang benar buat ngukur paket ide kita ini udah sukses terkirim apa belum? Cara paling efektif, paling langsung, menurut buku ini ya, tanya langsung ke audiens Anda. Bisa sesimpel, poin utama saya tadi cukup jelas nggak ya?
Atau yang lebih mantap lagi, minta mereka rangkum atau ulangi pakai kata-kata mereka sendiri. Oh, minta diulangin. Iya, misalnya, jadi dari omongan kita tadi, satu hal paling penting yang Anda tangkap apa ya? Nah, kalau mereka bisa nyebutin lagi dengan benar, baru deh Anda punya bukti nyata kalau poin itu udah pindah kepala. Minta mereka ngerangkum, wah itu butuh nyali juga ya. Tapi bener sih, itu cara paling pasti. Bisa jadi alat evaluasi diri yang oke banget nih abis rapat penting atau presentasi. Tentu aja. Dan ada manfaat psikologis lain loh yang lumayan gede dari paham tugas tunggal ini. Bisa banget ngurangin deg-degan pas ngomong di depan umum. Kenapa? Soalnya fokus Anda jadi satu dan jelas. Gimana tuh? Anda nggak perlu lagi terlalu khawatir soal aksen Anda gimana, tangan Anda gemeteran dikit nggak, atau baju Anda udah oke belum. Fokus utama Anda cuma satu. Misi ini, ide ini harus nyampe. Kayak kurir tadi, fokusnya nganter paket, bukan mikirin gaya rambutnya pas nganter. Ini bikin energi mental kita bebas buat fokus ke kejelasan pesan. Menarik, menarik. Fokusnya disederhanain, malah beban mentalnya kurang. Oke deh, anggap kita udah paham nih tugas utama kita. Kita kurir ide. Sekarang, gimana cara kita mulai proses ngirimnya biar efektif? Buku ini nekenin banget soal 15 detik pertama. Kenapa sih momen sesingkat itu bisa penting banget dalam komunikasi? Penulis nyebut bagian ini mulai dengan kuat, start strong. Pentingnya 15 detik pertama ini karena, ya gitu, sifat dasar perhatian manusia dan cara kita bikin penilaian cepat. Dalam 1/4 menit itu, audiens Anda sadar atau nggak sadar bakal bikin keputusan awal. Ini orang layak didengerin nggak ya? Bakal ngebosenin apa seru nih? Yang mau diomongin penting nggak buat gue? Ah, iya. Nah, kesan pertama ini, yang kebentuk cepet banget, itu bakal nentuin banget seberapa besar perhatian yang bakal mereka kasih selanjutnya. Kayak pintu gerbang gitu deh. Kalau Anda gagal buka di awal, ya bakal lebih susah ngajak mereka masuk nanti. Jadi kita cuma punya jendela kesempatan seuprit banget buat narik perhatian mereka dan yakinin mereka kalau waktu mereka nggak bakal kebuang sia-sia. Apa sih sebenarnya yang diharapkan audiens di detik-detik krusial itu? Harapan dasar mereka sebenarnya simpel aja kok. Pertama, mereka harap Anda nggak buang-buang waktu mereka atau bikin ngantuk. Kedua, mereka pengen cepet tahu intinya apa dan kenapa itu penting buat mereka. Mereka secara naluriah nanya, untungnya buat gue apa nih? Dan sayangnya kita sering banget gagal ya di awal itu. Buku ini nyorot satu kesalahan pembuka yang umum banget katanya. Apa tuh? Kesalahan yang mungkin kita sendiri nggak sadar sering lakuin. Atau ya sering kita dengar lah. Itu mulai kalimat atau presentasi pakai kata sambung yang lemah kayak jadi atau oke, jadi. Kalau bahasa Inggrisnya so. Penulis nganggap ini pembuka yang jamak banget tapi sekaligus nggak efektif banget. Bikin start kita kayak ragu-ragu, kurang greget. Jadi hari ini saya mau bicara tentang, wah ya juga ya, saya sendiri mungkin sering kejebak pakai jadi di awan omongan atau email. Rasanya mungkin lebih santai atau ngalir, kayak ngelanjitin sesuatu gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, emang bikin lemah kesan pertama ya. Kenapa sih kita sering gitu? Mungkin karena rasanya lebih aman ya, kurang formal, atau kayak jembatan aja dari pikiran ke ucapan, tapi efeknya ya itu, nunda inti pesannya dan bikin kita kedengeran kurang persiapan atau kurang yakin. Solusi dari buku ini praktis banget. Tahu persis kata pertama yang mau Anda ucapin, dan komit buat ngucapin itu dengan jelas, tegas, tanpa basa-basi, atau kata sambung nggak perlu sebelumnya. Tahu kata pertama dan langsung hajar gitu ya. Contohnya gimana tuh kata pertama yang kuat? Harus yang heboh gitu? Nama Anda, atau salam, selamat pagi, atau langsung ke topik. Hari ini kita akan fokus pada, atau bahkan pertanyaan pembuka yang relevan. Pernahkah Anda berpikir tentang kuncinya adalah kata itu disengaja, direncanain sebagai jangkar pembuka, bukan kata pengisi yang muncul karena kebiasaan atau grogi. Kata pertama itu nentuin nadanya. Oke. Hindari jadi. Tahu kata pertama, ucapkan dengan mantap. Nah, setelah kata pertama itu keluar, apa aja elemen kunci yang menurut Schwartzberg perlu kita sampaikan dalam 15 detik krusial itu biar kita beneran mulai dengan kuat? Dalam 15 detik pembuka yang berharga banget itu, idealnya Anda sampaikan 3 komponen inti. Siapa Anda? Terutama kalau audiens belum kenal ya. Singkat aja. Oke? 2. Poin utama Anda. Langsung sampaikan inti pesan Anda di depan. Jangan disimpan di akhir. Caranya padat tapi strategis banget ya. Ngasih gambaran jelas dari awal.
Betul, kayak ngasih peta singkat ke audiens gitu. Dan karena 15 detik ini dianggap fundamental banget buat ngatur panggung komunikasi kita, penulis ngasih satu rekomendasi yang unik, mungkin agak kagetin. Ini adalah satu-satunya bagian dari seluruh presentasi atau omongan Anda yang dia saranin buat dihafal kata per kata. Hah, dihafal? Iya, bukan kerangkanya, bukan isinya, cuma kalimat pembuka 15 detik ini aja. Cuma ngafalin pembukaan 15 detik? Itu radikal banget. Biasanya kan kita dengar saran jangan ngafalin sama sekali, biar kedengeran alami, nggak kayak robot. Kenapa buku ini beda pandangannya, khusus buat pembuka? Alasannya apa? Alasannya strategis. Momen pembuka itu saat tekanan paling tinggi, potensi buat grogi atau blank itu paling gede. Dengan ngafalin persis kalimat pembuka ini, Anda mastiin start yang paling krusial itu jalan mulus, jelas, dan percaya diri. Ini ngasih Anda momentum positif. Oh gitu. Nah, setelah 15 detik itu lewat, Anda bisa balik ngomong lebih bebas berdasarkan poin-poin kunci Anda. Jadi ini bukan soal ngafalin semuanya, tapi soal ngamanin landasan pacu Anda biar lepas landasannya sempurna. Masuk akal, masuk akal. Ngontrol bagian paling rentan, biar keseluruhan penerbangan lebih baik. Ini jadi nyambung nih ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau gitu, gimana soal praktek umum pakai icebreaker? Lelucon singkat, cerita pendek yang nyambung, atau ngaitin ke berita buat cairin suasana. Masih ada tempatnya gak tuh kalau kita didorong buat langsung ke inti dalam 15 detik? Pertanyaan bagus banget. Buku ini nggak ngelarang mutlak pakai icebreaker. Anda boleh kok pakai entah itu lelucon relevan, anekdot singkat, atau referensi kejadian aktual, tapi ada catatan pentingnya. Pertama, icebreaker-nya harus direncanain baik-baik, bukan sesuatu yang Anda coba improvisasi di tempat terus malah garing. Oke, harus disiapin. Kedua, dan ini yang paling penting, Anda harus sadar banget kalau icebreaker, ya pada dasarnya, itu aktivitas yang nunda penyampaian poin utama Anda. Dia makan waktu dari fokus inti di awal. Jadi sadar kalau itu nyuri waktu dari poin utama. Ada trade-off ya di situ. Tepat sekali. Anda nukar sedikit waktu fokus di awal demi potensi cairin suasana. Dan ada risiko juga, kalau icebreaker-nya nggak lucu, nggak relevan, atau kepanjangan, Anda malah bisa hilang momentum atau bikin audiens bingung ini arahnya mau kemana sih? Oke deh. Jadi kalaupun kita mutusin tetap pakai icebreaker, gimana saran pakainya? Biar efektif dan nggak ngerusak momentum awal yang mau kita bangun. Saran utamanya, lakukan dengan sangat efisien. Masuk, sampein icebreaker Anda singkat dan jelas, dapat reaksinya kalau ada, terus langsung, tanpa jeda aneh atau muter-muter, bikin transisi yang mulus ke poin utama Anda. Yang idealnya tadi udah nyakup 3 elemen ya. Siapa Anda? Apa poinnya? Kenapa relevan? Langsung nyambung gitu ya? Iya, jangan biarin icebreaker-nya jadi acara sendiri yang kepisah. Tujuannya kan cuma pemanasan singkat sebelum menu utamanya datang. Oke, jadi kalau kita rangkai ya, benang merah dari obrolan kita soal bab 3 ini, habis tahu poin kita, langkah krusial berikutnya itu fokus ke pengiriman. Sadari kalau tugas utama kita itu jadi kurir ide yang efektif, pastiin poinnya pindah ke kepala. Terus, lupain metrik-metrik dangkal kayak tepuk tangan doang, ukur sukses dari pemahaman audiens, paling bagus ya minta mereka rangkum. Dan yang paling dasar buat mulai ngirim ini, rancang dan eksekusi 15 detik pertama dengan presisi. Sampaikan siapa Anda, apa intinya, kenapa ini penting buat mereka. Ini kayak tesis statement versi lisan di awal ya. Dan dia ngetuk pintu dengan cara yang bikin si penerima mau buka dan nerima paketnya. Terus ada kutipan menarik di akhir bab ini dari Alvin Ailey, koreografer legendaris. Dia bilang, saya percaya bahwa tarian datang dari masyarakat dan harus selalu dikembalikan kepada masyarakat. Tarian datang dari masyarakat, dikembalikan ke masyarakat. Gimana nyambunginya ke penyampaian poin nih? Kita bisa analogiin gini. Poin atau ide Anda itu datang dari Anda, dari pikiran, pengalaman Anda, masyarakat internal Anda lah. Tapi nilainya baru benar-benar ada pas ide itu berhasil dikembalikan atau ditransfer utuh ke audiens masyarakat eksternal Anda. Tanggung jawab buat mastiin pengembalian atau transfer ini berhasil ya ada di Anda sebagai komunikator. Poin yang cuma di kepala Anda doang kan belum menari di dunia luar. Wah, analogi yang dalam dan bagus itu. Jadi, kupasan kita di bab 3 Make Your Point ini benar-benar negesin pergeseran paradigma ya. Dari cuma mikirin apa yang mau kita omongin, jadi fokus ke gimana caranya pesan itu nyampe dan diterima. Ngenalin tugas utama sebagai kurir ide, mulai dengan ledakan fokus di 15 detik pertama,
Dan ngukur sukses berdasarkan pemahaman beneran dari audiens itu kunci-kunci praktisnya. Bener banget. Ini soal rekayasa komunikasi yang disengaja. Bukan cuma ngomong ngalir terus berharap yang terbaik. Nah, pertanyaan penting nih buat Anda yang lagi dengerin. Apa artinya semua ini buat cara Anda komunikasi ke depannya? Gimana Anda bisa nerapin prinsip-prinsip ini, terutama soal tugas utama dan kekuatan 15 detik pertama itu dalam obrolan penting, presentasi, atau mungkin bahkan email yang bakal Anda kirim nanti? Ini ngebawa kita ke pemikiran penutup nih, yang mungkin bisa Anda jadiin bahan renungan sama aksi nyata. Buku ini kan nekenin banget soal efektivitas dan kejelasan penyampaian poin. Coba deh sekarang, bayangin satu interaksi komunikasi penting yang bakal Anda hadapi dekat-dekat ini. Mungkin presentasi ke klien, rapat evaluasi sama tim, negosiasi gaji, atau bahkan obrolan penting sama pasangan atau keluarga. Gimana Anda bisa secara sadar ngerancang dan nerapin prinsip dari bab 3 ini, khususnya di 15 detik pertama interaksi itu? Coba pikirin, kata pertama apa yang bakal Anda pakai? Gimana Anda bakal langsung nyatain poin utama Anda dan relevansinya buat mereka? Penyesuaian kecil apa yang mungkin perlu Anda lakuin di kebiasaan komunikasi Anda di awal? Apa itu berarti ngurangin basa-basi pembuka yang biasanya Anda lakuin? Atau mungkin nahan diri dulu buat nggak ngeluarin lelucon andalan di awal demi mastiin kejelasan dan dampak poin utama Anda nyampe duluan dan lebih kuat? Tantangannya, berani nggak Anda sedikit ngorbanin kenyamanan atau pemanasan demi pesan inti Anda lebih efektif nyampainya? Pertanyaan reflektif yang konkret banget dan menantang ya. Apa kita rela nuker sedikit basa-basi demi kejelasan inti? Pertimbangan penting buat tiap komunikasi yang berarti. Semoga kupasan kita dari bab 3, buku Get to the Point, karya Joel Schwartzberg ini ngasih Anda nggak cuma wawasan baru, tapi juga alat praktis buat mempertajam cara Anda nyampein ide-ide berharga Anda. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam berikutnya.